Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Andrew. Di video kali ini kita akan membuat suatu eksperimen yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Kita akan mengadakan peptida review. Yes, jadi semua peptida akan berkumpul pada hari ini dan kita lihat siapa yang paling murni, siapa yang molekulnya paling kecil, siapa yang molekulnya besar, dan siapa yang tidak murni, dan siapa yang paling mahal. Ya. Nah, oke. Tentu kita semua sudah tahu, peptida itu adalah menurut saya solusi kesehatan yang sangat-sangat baik, dan kita harus berterima kasih kepada 15 para pemenang Nobel yang sudah mendedikasikan hidup mereka menemukan bahwa bioaktif oligopeptida molekul kecil adalah solusi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih pada para pemenang Nobel ini. Saya sebagai konsumen, ya, saya tentu ingin yang terbaik untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya, dan untuk teman-teman semua di luar sana, ya. Karena kita bicara kesehatan, ya. Kalau mungkin saya punya handphone yang tidak canggih, tidak cepat, ya masih oke. Mungkin saya punya sepatu yang bahannya tidak begitu baik, ya oke, ya. Tapi kita bicara kesehatan, teman-teman. Kesehatan kita harus mendapatkan yang terbaik. Kesehatan tidak boleh kompromi, ya. Kenapa? Karena kita akan memberikannya kepada diri kita dan keluarga kita dan teman-teman yang kita kasihi, ya. Jadi pada hari ini kita ada 4 peptide, ya. Ini ada peptida dan juga Zellner, ya. Dan di sini ini Anda bisa lakukan di rumah di mana saja. Cukup Anda ambil gelas dan isi air sedikit, ya. Jadi kita mulai dari yang pertama, ya. Yang pertama ini adalah produk MLM, ya. Produk MLM umumnya memiliki margin yang sangat tinggi. Jadi apabila kita membayar cukup mahal, jadi pastikan harus kualitas yang terbaik. Yang ini juga MLM, ya, isinya cukup banyak nih, ya. Semoga isinya sesuai dengan kuantitinya. Dan ini peptida bukan MLM, tapi ya dia ingin memberikan peptida pada kita semua supaya kita juga bisa merasakan khasiatnya. Dan terakhir Zellner, ini bukan produk MLM, ya. Ini produk e-commerce dari Singapura yang sudah masuk ke Indonesia Januari 2020. Tadi kita sudah bahas yang mana MLM, yang mana bukan. Sekarang kita akan masuk kepada komposisi dan kemurnian. Kenapa komposisi dan kemurnian itu penting? Karena semakin murni produknya, tentu semakin bagus manfaatnya dan khasiatnya untuk Anda sendiri dan orang-orang yang Anda cintai, ya. Saya sendiri sebagai konsumen ingin yang terbaik. Tadi saya sudah bilang. Nah, kemurnian itu ibaratnya seperti ini, teman-teman. Apabila kita mau mengkonsumsi sebuah jus, minum jus, ya. Saya ambil buah dari pohon langsung nih, ya. Saya potong buahnya dan kemudian saya jus. Tidak saya campur apapun. Kemudian jusnya saya tuang ke dalam gelas. Ini adalah jus pertama. Nah, sekarang ada nih jus kedua. Saya ambil buahnya, saya potong sedikit buahnya, saya taruh di dalam jus. Kemudian akan saya tambahkan es batu, mungkin susu kental manis, mungkin gula cair yang manis, ya. Kemudian saya blender, kemudian itu menjadi jus kedua. Nah, teman-teman, menurut Anda, yang manakah yang terbaik untuk Anda, untuk biaya yang Anda keluarkan, dan yang mana yang terbaik untuk kesehatan Anda? Kalau Anda pilih yang pertama, Anda sama-sama seperti saya, ya. Kita ingin yang murni, kita ingin terbaik. Kenapa? Jus yang murni, vitaminnya yang maksimal. Sementara mungkin yang jus kedua jauh lebih manis, tapi tentu kita mencari nutrisi, ya, bukan yang manis. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama. Mari kita baca komposisinya. Pearl barley atau jelai, pemanis alami, erythritol, pemanis alami, oke. Glutathione, salmon ovary peptide, sardine peptide, oke, bagus, ada peptide-nya. Vitamin C, vitamin C, ya maksudnya. Dry milk, oke, ada susunya. Yogurt, rasa yogurt, oke, ada perasanya. Trikalsium, ada kalsium. Fosfat, pemanis alami stevia, pemanis alami glikosida steviol, dan terakhir tomato ekstrak. Oke, jadi ini triple pemanis, ya, kalau saya baca, ya.
Dia ada sedikit peptide dan pemanisnya baik sekali, dan bonus-bonus rasa yogurt dan rasa tomat. Oke, terima kasih. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita baca. Terbuat dari... Oke, saya nggak ketemu, cuman isinya ini 12 gram dan rasa anggur. Oke, mari kita lihat nanti apakah di dalam 12 gram ini peptide-nya banyak sekali atau sedikit. Tentu saya berharap banyak. Dan yang ketiga, mari kita baca kandungannya. Fish collagen, oh ada kolagen. Apple extract, oke ada apelnya. Yogurt powder, oh dia juga ada rasa yogurt, oke. Mangosteen extract, oke. Ekstrak manggis ternyata. Bubuk spirula, bubuk salmon, oke ini bukan bubuk salmon tapi maksudnya salmon ovary peptide. Oke, jadi ini juga ada salmon ovary peptide karena memang salmon ovary peptide itu bisa didapatkan dari banyak sekali tempat ya, tinggal dibeli. Nah, L-glutathione glycosida steviol, oh steviol saya ingat ini pemanis buatan yang tadi barusan kita dengar dari yang pertama. Dan terakhir vitamin C, oke. Dan terakhir Gelner, kita baca terbuat dari satu bahan saja, soy oligopeptide. Kenapa dipilih soy? Karena soy adalah kacang kedelai yang memiliki protein terbaik dan terlengkap asam aminonya. Oke, jadi di antara semua ini sudah saya pisahkan. Sudah terbukti yang murni itu hanya satu, yang banyak campuran pemanisnya ada 3 ya. MLM, MLM, tidak MLM, tidak MLM. Tidak murni, tidak murni, tidak murni. Yang ini murni. Sekarang kita memasuki tes apakah mereka molekulnya kecil. Oke. Sekarang saya akan gunting. Ya. Cara Anda mengetes molekulnya kecil atau tidak gampang. Sekali lagi, bisa dilakukan di rumah masing-masing ya. Ambil segelas air. Ya, dilakukan di rumah teman, di rumah keluarga. Lakukan depan mata orang sebanyak-banyaknya. Silahkan ya. Supaya sebanyak orang mungkin tahu tentang kebenaran peptide ya. Oke, ini bukunya saya taruh di sini ya, karena para pemenang Nobel bilang molekul harus kecil. Kita akan tuangkan si produk yang tadi triple pemanis. Mari kita lihat. Boleh dari atas sedikit. Oke. Dia mengambang. Saya tuang lebih baik lagi. Dia mulai berjatuhan. Ya. Kelihatannya setelah saya tuang dia mulai berjatuhan. Oke, mirip salju ya. Merry Christmas. Merry Christmas. Oke. Oke, tuangkan lagi. Oke, saya tuangkan semuanya. Oke, dari sini terlihat tidak menyatu dengan air. Ya, tentu saja karena molekulnya besar. Sekarang si 12 gram ini, waduh, gramnya baik sekali. Semoga banyak peptidanya ya. Oh, ini langsung tenggelam. Wow, nggak tanggung-tanggung ya. Langsung tenggelam. Ini kita nggak tahu peptidanya ada berapa. Kuantitinya banyak sekali, 12 gram. Oh ya, yang pertama ini tadi coba saya lihat berapa ini. Oh, yang pertama 3 gram. Ini 3 gram. 12 gram berubah menjadi apa ya, semacam minuman saset yang warna ungu, dan airnya sudah berubah warna. Oke, sekarang yang ketiga ini isinya 5 gram. Jadi ini antara oh ini mirip yang pertama. Oke, tapi dia mengambang. Apakah dia jatuh? Oke, pelan-pelan sedikit. Ya, apabila kita tuang, oke dia nyangkut di atas. Wow, dia mirip membuat suatu pulau. Oke, nah dari sini ketiga peptide ini yang tidak murni
kita tidak tahu seberapa banyak kandungan peptide yang di dalamnya, baik yang 3 gram, 12 gram, ataupun 5 gram. Ya. Oke, sambil kita lihat sekali lagi. Ya, keruh. Sekarang mari kita coba dengan yang murni. Yang murni sekali lagi ya, tidak ada campuran pemanis. Bagaimana reaksinya? Ya, wow, langsung larut ke dalam air. Coba saya tuang lagi. Ya, setiap kali saya tabur, saya tuang, dia secara halus dan elegan menyatu dengan air, larut ke dalam air tanpa perlu diaduk. Ya, wow, lihat sekali. Tadinya ada tumpukan, sekarang menyatu dengan air. Dan kita bisa lihat kalau di zoom ini kayak mengalir. Ya, mari kita tabur sekali lagi. Ya, jadi ini adalah bentuk molekul kecil peptida yang paling murni. Dan ini 5 gram murni, teman-teman, ya. Bukan 5 gram isinya pemanis, tapi 5 gram peptida murni. Oke, luar biasa. Saya taburkan semuanya. Ini bentuknya peptida murni apabila kita satukan dengan air sebelum kita minum. Dan ini kita tidak boleh sentuh ya, kita tidak aduk dan kita tidak kocok. Kenapa? Kalau molekulnya kecil, kalau peptidanya murni, kalau molekulnya halus, dia akan menyatu dengan air. Di sini bisa dilihat ya, pemanisnya banyak sekali di bawah tuh, wow, menumpuk ya. Coba, ini saya bukannya aduk ya, saya cuma mau lihat. Oke, cukup tebal sekali. Tuh. Nah. Ini saya nggak tahu bagaimana diserap oleh sel ya. Yang kedua, oke, saya nggak tahu ini apa. Yang ketiga, salmon ovary peptide juga katanya. Oh, oke, coba. Oh, dia ada lengket-lengketnya sedikit ya. Ini sebetulnya cukup baik ya. Karena salah satu sifat dasar peptida itu dia lengket, ya. Jadi kemungkinan ini peptide, ya. Oke. Dan terakhir, oke, jadi peptide review kita sudah selesai. Kita sudah menilai 4 peptida hari ini yang ada di pasaran ya. Kita sudah melihat yang mana molekulnya besar, yang mana pemanisnya banyak, yang mana kemurniannya paling tinggi, dan yang mana molekulnya kecil. Ya, jadi kita kembali lagi ke sini, bisa dilihat yang tidak murni mereka semuanya keruh, ya, yang murni bening sendiri, Zellner. Kita review yang ini, yang pertama beratnya 3 gram, 3,5 gram. Tertulis komposisinya ada salmon ovary peptide, sardine peptide. Tapi ternyata pemanisnya juga triple ya, jadi triple pemanis yang ini. Oke, bisa dilihat, kita nggak tahu berapa banyak peptide-nya, yang jelas pemanisnya triple. Kemudian ini juga adalah barang MLM, harganya 1,6 juta. Jika Anda punya 1,6 juta, bisa menjadi pilihan. Yang ini, salmon ovary peptide juga, beratnya 12 gram, rasa anggur. Namun kita tidak tahu seberapa banyak peptide yang ada di sini dan seberapa banyak perasanya, pemanisnya. Ya, ini juga barang MLM, harganya 500.000. Dan yang ini, ketiga, salmon ovary peptide juga dari Jepang. Siapapun bisa beli kalau ke Jepang. Ya. Ini harganya sekitar 400.000, bukan barang MLM. Dan kita juga tidak tahu seberapa banyak kandungan salmon peptide-nya yang di dalam sini. Oke, jadi ini adalah opsi bagi Anda yang suka pemanis. Di sini adalah yang paling murni. Ya. Zellner oligopeptida murni. Tidak ada campuran pemanis, jadi semuanya murni peptida. Itulah kenapa khasiatnya paling cepat dan juga bisa digunakan multifungsi. Artinya bisa ditaburkan untuk luka, bisa ditaburkan untuk mata, bisa dipakai juga untuk skincare, dan juga aman untuk diberikan kepada bayi. Ya, saya secara pribadi tidak akan memberikan pemanis buatan kepada anak saya.
Oke. Jadi sampai di sini dulu peptide review kita. Terima kasih. Anda bisa melakukan eksperimen ini di rumah Anda masing-masing ya. Jadi Anda cukup keluarkan segelas air, tuang, Anda lihat sendiri yang mana murni, yang mana tidak, yang mana baik pemanisnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video peptide lainnya. Sampai jumpa.